Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang hari ini menonton video kami. Kami di sini akan memaparkan beberapa hasil progres kemajuan kami dalam penelitian skripsi yang berjudul pembuatan membran dari kain katun yang bersifat oleofobik bawah air dalam pemisahan minyak dan air. Dengan saya sendiri, Brita Jaya Wulandari, dan juga partner saya, Ibrahim Nata Imani, dan dosen pembimbing kami, Bapak Abdul Halim, STMT, PhD. Membran dari kain katun ini sendiri merupakan media yang dapat memisahkan emulsi minyak dan air dengan keterbasahan khusus oleofobik bawah air yang meniru sifat sisik ikan. Membran dibuat dengan pelapisan kain yang bersuspensi terdiri dari larutan karboksimetil selulosa atau CMC dan juga hidroksiatil selulosa atau HEC, serta dapat mendegradasikan zat warna dengan fotokatalitik yang dibantu dengan larutan titanium dioksida. Lalu, latar belakang dari penelitian skripsi kami, di mana air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup, sehingga kualitas dan kemudahannya perlu kita jaga. Namun, semakin berkembang pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya industrialisasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri, seperti banyaknya peristiwa tumpahan minyak di area laut maupun olahan limbah industri yang masih mengandung minyak, hingga dapat merusak ekosistem laut dan mengakibatkan kematian pada biota akuatik itu sendiri. Lalu tujuan pada penelitian skripsi kami yang pertama itu untuk mengetahui proses pembuatan membran dari kain katun yang bersifat oleofobik bawah air, dan yang kedua untuk mengetahui pemisahan minyak menggunakan membran kain katun. Lalu yang ketiga untuk mengetahui pengaruh konsentrasi HECCMC pada proses pembuatan membran kain katun oleofobik bawah air, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh konsentrasi TiO2 dalam menciptakan sifat oleofobik bawah air pada proses pembuatan membran kain katun, dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui TiO2 dalam mendegradasi zat warna. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan dalam penelitian skripsi kami, yang pertama, pembuatan membran. Pembuatan membran ini kami gunakan dari kain katun dan kami lapisi dengan larutan campuran HECCMC dan titanium dioksida. Kemudian kami oven dengan suhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian kami setrika dengan suhu 102,6 derajat Celcius. Kemudian ada pengujian reologi, kemudian ada uji sudut kontak, kemudian ada filtrasi atau efisiensi, kemudian ada uji fotokatalitik dengan bantuan spektrofotometri UV vis, kemudian yang terakhir ada pengujian karakteristik. Untuk hasil sementara yang sudah kami dapatkan dari penelitian skripsi kami, yang pertama ada uji reologi. Kami menggunakan larutan campuran HECCMC dengan rentang konsentrasi sebesar 1%, 2%, 3%, dan 4%. Dan data grafik yang kami tampilkan pada poster ini didapatkan nilai viskositas yang paling baik, yaitu larutan campuran dari HEC dan CMC sebesar 3%. Karena dalam proses pengkontikan nanti dengan kain katun, kekentalan ini mempunyai peranan yang penting, sehingga perlu kami ketahui terlebih dahulu seberapa besar viskositas yang baik untuk pengcoatingan membran. Yang kedua ada uji sudut kontak bawah air. Kami melakukan dengan 3 variabel. Yang pertama, membran dengan konsentrasi 0,5 mmol yang didapatkan uji sudut kontak sebesar 148,98 derajat. Kemudian untuk membran dengan konsentrasi 0,75, kami dapatkan uji sudut kontak sebesar 149,54. Untuk membran dengan konsentrasi 1 mmol, kami dapatkan uji sudut kontak sebesar 151,5 derajat. Dari nilai tersebut, kami dapatkan uji sudut kontak yang terbaik pada membran campuran larutan HECCMC dan titanium dioksida sebesar 1 mmol, yang mana hasilnya sebesar 151,5 derajat. Dari nilai ini juga membran tersebut sudah termasuk yang bersifat oleofobik dan super oleofobik bawah air.
Hal ini terjadi karena kekasaran pada permukaan membran yang diberikan oleh struktur dari kristal titanium dioksida itu. Lalu selanjutnya yaitu uji filtrasi, di mana pada penelitian skripsi kami menggunakan dua metode, yaitu batch dan continue. Nah, uji filtrasi batch dan continue ini digunakan untuk mengetahui efisiensi proses pemisahan air dan minyak. Nah, pada proses batch, seperti tampak pada grafik di layar, didapatkan hasil terbaik yaitu pada sampel 1 milimol di filtrasi yang kedua dengan nilai efisiensi sebesar 98% dibandingkan dengan sampel yang lain seperti TiO2 0,5 milimol di filtrasi pertama dan kedua dan TiO2 0,75 milimol di filtrasi pertama dan kedua dan 1 milimol di filtrasi kedua. Nah, sedangkan pada proses filtrasi kontinu, hasil terbaik pada sampel 1 milimol pada filtrasi pertama yang mencapai efisiensi hingga 100%. Nah, pada proses pemisahan ini, air mudah melewati membran, sedangkan minyak tidak bisa melewati membran, yang ditunjukkan pada ilustrasi gambar tersebut. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya gugus hidroksil pada rantai selulosa dari HECCMC yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, lapisan pada membran membentuk interaksi van der Waals antara rantai selulosa dan molekul minyak yang bertindak sebagai penghalang dan mencegah minyak serta menolak molekul minyak. Dan serta adanya partikel TiO2 yang dapat menambahkan kekasaran nano dan meningkatkan sifat oleofobisitas pada membran. Lalu, kesimpulan sementara pada penelitian kami yaitu yang pertama, pembuatan membran dengan sifat oleofobik bawah air telah berhasil kita lakukan dengan dibuat dengan bahan yang melimpah dan ramah lingkungan seperti kain katun yang dilapisi dengan HECCMC dan asam sitrat serta TiO2. Lalu kesimpulan sementara yang kedua yaitu pengaruh TiO2 pada membran adalah menciptakan kekasaran nano pada permukaan membran sehingga meningkatkan sifat oleofobisitas bawah air membran dan membran TiO2 paling baik yaitu 1 milimol. Lalu kesimpulan sementara yang ketiga yaitu pemisahan minyak berhasil dilakukan dengan cara batch dengan efisiensi 98% pada TiO2 milimol dan continue dengan efisiensi 100% pada sampel TiO2 1 milimol. Dan kesimpulan sementara yang terakhir yaitu pengaruh HEC dan CMC pada membran untuk meningkatkan sifat hidrofilisitas sehingga air dapat terpisah dengan minyak dan didapatkan konsentrasi HEC-CMC yang paling baik dengan konsentrasi 3%. Untuk rencana selanjutnya dalam penelitian skripsi kami, yaitu uji karakteristik ada XRD, FTIR, SEM, dan juga uji fotokatalitik dengan bantuan spektrofotometri phase. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.